Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketika kita berbicara tentang puasa, yakni menahan diri dari makan, minum, dari fajar sampai maghrib, itu tidak terlepas dari bagaimana kita diuji dengan kesabaran. Kesabaran merupakan satu kondisi sifat yang tentu peruntukannya dari kata aslinya adalah sabar. Sabar itu setidaknya di Al-Quran ada pengulangan 103 kali. Sekitar 103 kali pengulangan kata sabar dalam Al-Quran dengan segala turunannya atau kalimat-kalimat yang mengkondisikan sebagai turunan kata sabar ini. Lebih lanjut bahwa memang manusia diberikan kondisi untuk bersabar, menahan diri dari sesuatu. Karena ketika akhir-akhir ini terjadi penyiksaan, pemuda menyiksa pemuda yang lain, atau pembunuhan, atau mutilasi, atau fitnah yang berkepanjangan, atau kalimat-kalimat lain, atau perkara-perkara yang ditindaklanjuti secara serampangan, sehingga itu menghilangkan sifat sabar. Padahal sebenarnya sabar itu merupakan station spiritual, makom spiritual yang dialami oleh setiap manusia. Yang tentu mereka harus menempatkan sabar tidak hanya sebatas pada sisi nerimo atau menerima. Misalnya hartanya dirampok, kok dia menerima, istrinya diganggu atau suaminya diganggu, dia mengatakan, ya sudahlah saya sabar, nggak apa-apa, walau istri diganggu, anak diganggu, ya saya nggak apa-apa. Itu namanya tidak sabar, tapi itu ngawur. Tapi itu kalah dalam proses mempertahankan kondisi kehidupan. Maka yang terpenting adalah sebagaimana Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Penilaiannya adalah ketika kita mungkin menjadi pejabat, ada anak buah kita yang korupsi, ketika kita sanggup memecatnya, itu namanya sifat sabar karena siap menerima resiko yang ada. Jadi tidak berarti bahwa sabar itu mendiamkan, tetapi ketika man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Ketika kita menjadi pejabat, maka yang terpenting adalah ubah sesuatu ketika kita lihat kemungkaran dengan kekuatan kita, dengan sebuah konspirasi real yang harus dengan energi kita, yang harus kita lakukan. Tidak mengandalkan gratifikasi atau suap, tetapi bagaimana dengan kekuatan kita, kita mampu berkonspirasi secara positif ketika ada sesuatu yang jelek, yang mungkar, yang tidak ma'ruf, maka kita selesaikan, kita hentikan, syukur di pensiun dini atau seperti apa. Dan tentunya itu bisa dilibatkan dari aspek-aspek yang lain. Misalnya kita mengalami kegagalan, maka jangan panik, tetapi ketika kita mengalami keberhasilan, maka jangan jumawa. Inilah yang menunjukkan bahwa kita mempunyai kesabaran. Tentu saja sabar ini merupakan momentum yang luar biasa, karena di ayat lain ada
wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Di situ ada kata-kata ketika orang diuji dengan harta, diuji dengan kelaparan, diuji dengan hal-hal lain, itu mereka bisa. Tetapi kesuksesan-kesuksesan itu di akhir kalimat ini dikatakan bahwa beri kabar gembira. Ucapkan selamat bagi orang-orang yang sabar. Artinya orang yang sabar ini mempunyai makom yang luar biasa. Sehingga tentu di Al-Quran kalau tadi diulang sekitar 103 kali, itu menunjukkan bahwa memang harus mempunyai sifat yang sabar. Dan sabar sendiri termasuk as-sabru, termasuk sifat Allah, termasuk asma'ul husna. Jadi yang paling penting, mari di bulan yang baik ini kita berupaya untuk meningkatkan kapasitas kualitas ibadah kita tanpa kita harus memberikan singgungan, memberikan orang jadi sakit hati, orang jadi merasa terpinggirkan oleh kita. Jadi yang paling penting adalah bahwa bagaimana kita mengupayakan supaya mereka adalah sejajar, setara dengan kita. Atau mungkin lebih baiknya adalah kita harus tawadhu, harus rendah hati. Tidak rendah diri, tetapi rendah hati. Semoga kesabaran yang ditunjukkan oleh Al-Quran bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mampu membuktikan bahwa kita memang orang-orang yang mukhtar, orang-orang yang terpilih untuk bisa menjadi pemimpin. Tidak sekedar menjadi pimpinan, tetapi menjadi pemimpin. Pertama, memimpin diri kita sendiri, baru kemudian menjadi pemimpin di dalam keluarga, di dalam masyarakat, syukur di dalam ranah yang lebih besar. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga keterlibatan panjenengan semua bisa meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, fahuwa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.